Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman, baik di Bintang Mulia ataupun Tri Mulia yang dikasihi Tuhan. Dalam suasana Imlek ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan Kung Si Sinyen Mengen Santi Cuvuni. Kiranya di tahun baru Imlek ini, rekan-rekan boleh senantiasa mengalami berkat, pemeliharaan dan tuntunan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk hidup memuliakan Allah senantiasa. Dan saat ini kita sungguh bersyukur mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa supaya renungan firman Tuhan pada saat ini boleh memberikan kepada kita kekuatan, tuntunan, dan penghiburan yang daripada Allah. Dan biarlah Tuhan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Mari bersatu hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau boleh menyertai kami, menuntun kami walaupun di tengah-tengah masa yang tidak mudah seperti situasi pandemik saat ini. Tetapi pun demikian kami melihat Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kami memasuki tahun baru Imlek dan tahun demi tahun kami melihat bagaimana pemeliharaan dan kebaikan Tuhan dinyatakan walaupun ada saat-saat kami menghadapi tantangan. Oleh sebab itu pimpinlah kami sehingga kami ketika hendak merenungkan firman Tuhan memiliki hati yang sungguh-sungguh rela dibentuk oleh Tuhan. Dan kami pun boleh menjadi murid-murid Kristus yang tidak hanya mengerti firman Tuhan, tetapi melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menuntun kami, kiranya Tuhan boleh menolong kami merenungkan dan melakukan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Saudara, saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Amsal 16 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Demikian firman Tuhan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Saudara, tema firman Tuhan pada saat ini yang kita renungkan adalah wise person. Saudara, pada pertengahan tahun 2000 ada sebuah reality show yang sangat menarik, yaitu Survivor. Nah, saudara dapat searching di internet reality show yang seperti apa itu. Tetapi saya akan menceritakan singkat acara ini sebenarnya berbicara tentang apa. Saudara, Survivor itu sebenarnya bicara tentang reality show yang menempatkan beberapa orang di satu tempat dengan situasi yang tidak mudah. Dan orang-orang yang ditaruh ini harus bisa bertahan hidup dengan sumber daya yang terbatas. Dan orang yang bisa bertahan sampai akhir, dan dia adalah orang yang memiliki kualitas hidup yang baik untuk menggunakan sumber daya yang terbatas itu, bertahan sampai pada akhirnya, maka orang itulah yang akan memenangkan reality show ini dan akan mendapatkan hadiah. Nah, saudara, saya melihat ada kesamaan antara acara ini dengan perjalanan kehidupan kita. Kita menjalani kehidupan yang juga tidak mudah. Ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lalui. Dan sebenarnya dalam menjalani kehidupan ini, kita juga ada sumber daya yang tersedia. Nah, saudara, kira-kira sumber daya apa saja yang ada dalam kehidupan kita yang bisa kita pakai untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam perjalanan kehidupan itu? Orang biasanya menggunakan sumber daya ilmu pengetahuan atau kepintaran. Yang kedua, ada uang atau kekayaan. Yang ketiga, koneksi. 4, waktu. Dan yang kelima, tentu saja pengalaman. Nah, saudara, tetapi jika kita cermati, mengapa ada orang-orang yang memiliki modal sumber daya yang saya sebutkan tadi, tapi kehidupannya sebenarnya tidak bisa dibilang baik. Kehidupannya tidak berjalan dengan memiliki kualitas yang baik. Saudara, jawabannya adalah karena ada satu modal yang sangat-sangat penting. Sehingga satu modal ini, saudara, kalau seandainya ada, bisa dipakai untuk mengoptimalkan kelima modal yang saya sebutkan tadi, saudara. Dan tanpa modal ini, maka kelima hal yang saya sebutkan di awal tadi tidak akan bisa digunakan secara optimal. Dan seseorang tidak akan memiliki kehidupan yang berkualitas. Saudara, sedemikian penting modal ini. Apakah modal yang saya maksudkan? Ya saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah hikmat.
Ya saudara, hikmat. Apa sih hikmat itu? Nah, kalau saya membaca berbagai macam definisi hikmat, maka saya bisa menyebutkan demikian. Hikmat adalah saudara pengertian yang dimiliki seseorang yang dipakai untuk mengelola kelima sumber daya yang saya sebutkan tadi, yaitu kepintaran, kekayaan, relasi, waktu, dan pengalaman. Semuanya ini dipakai dalam situasi tertentu sehingga bisa menghasilkan keputusan yang tepat, menghasilkan keputusan untuk hidup yang berkualitas. Nah saudara, tanpa hikmat inilah maka modal yang kita miliki untuk menjalani kehidupan itu menjadi sia-sia atau tidak membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, tapi justru membawa kita pada pencobaan dan bisa membuat kita kemudian jatuh di dalam dosa. Nah saudara, kita sudah belajar di dalam 2 chapel sebelumnya tentang apa itu hikmat dan bagaimana mendapatkan hikmat. Kali ini kita akan belajar tentang karakteristik hikmat. Ya saudara, karakteristik orang berhikmat. Orang berhikmat itu seperti apa sih? Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Kalau kita ingat di masa pandemik ini, kita perlu tahu indikasi orang sakit COVID itu seperti apa. 1, dia demam. 2, dia bisa mengalami batuk atau cepat lelah. Atau indikasi yang lain adalah dia tidak bisa mencium, tidak bisa merasa. Nah saudara, indikasi-indikasi itu kemudian dipakai untuk merefleksi ke kondisi seseorang untuk mengetahui tindakan apa yang selanjutnya harus dilakukan. Nah demikian juga dengan karakteristik hikmat, kita perlu mengetahuinya supaya kalau kita tahu dan itu ada dalam kehidupan kita, maka kita bersyukur akan hal itu dan kita semakin menggunakan hikmat itu untuk memiliki kehidupan yang berkualitas bagi kemuliaan Tuhan. Tapi kalau belum ada, ya tentu saja saudara, kita harus bertobat dan kita harus berdoa, bergumul sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta supaya hikmat itu ada dalam kehidupan kita dan kita melatih diri kita untuk menjalani kehidupan dengan berhikmat. Oke saudara, kita akan lihat. Jadi apa sih karakteristik orang berhikmat itu? Saudara, yang pertama, karakteristik orang berhikmat adalah orang itu tahu kapan berbicara dan tahu kapan mendengar. Saudara, mari kita akan lihat sama-sama Amsal 10 ayat 19 dan kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan Amsal 25 ayat 11. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah saudara, contoh dari seorang pribadi yang tahu kapan dia harus berbicara dan kapan dia harus mendengar adalah tentu saja Tuhan Yesus sendiri. Ada saat-saat Yesus memberikan jawaban kepada orang-orang yang memusuhi dan ingin menjebaknya atau yang ingin mengetahui kebenaran darinya seperti Nikodemus atau perempuan Samaria. Tetapi saudara, ada saat-saat Tuhan Yesus diam dan dia pergi meninggalkan orang-orang yang dikuasai amarah. Seperti Yesus pernah meninggalkan orang-orang di Nazaret yang menolaknya atau diam ketika berhadapan dengan imam besar. Sampai kemudian Yesus menyatakan pada waktunya apa yang hendak dia katakan. Nah, saudara, tentu ini bukan berbicara tentang Yesus lagi mood atau lagi nggak mood untuk menyatakan atau mengatakan sesuatu. Juga bukan karena Yesus tidak tahu apa yang dia katakan, Yesus bingung terus dia diam. Enggak, saudara. Yesus tahu persis apa yang dia katakan. Hanya saja dia memilih kapan dia mengatakan. Saudara, ini menjadi satu hal yang perlu untuk kita cermati bersama. Yesus memutuskan untuk menyatakan kapan. Yesus menyatakan tepat pada waktunya kata-kata kebenaran yang dia ungkapkan. Mengapa demikian? Sebab Yesus mengerti, saudara, konsekuensi jika kata-katanya tidak disampaikan pada waktu yang tepat. Nah, saudara, tahu kapan berbicara, kapan mendengar, harus benar-benar menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kata-kata yang benar, jikalau diungkapkan pada waktu yang tepat, bisa menjadi kekuatan dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya, meskipun kata-kata itu benar, saudara, tetapi tidak dikatakan di timing yang tepat, itu menjadi sesuatu yang melemahkan seseorang. Saudara, saya akan memberikan contoh. Di masa COVID ini, saudara, saya
pernah melayani jemaat-jemaat yang berduka karena anggota keluarganya dipanggil Tuhan karena COVID. Nah, saudara, bisakah saudara membayangkan seandainya ada anggota keluarga dari saudara yang dipanggil Tuhan karena COVID, lalu saya datang memberikan penghiburan, kata-kata saya yang saya ungkapkan kira-kira seperti ini. Aduh, memang ini satu hal yang tidak bisa dihindarkan ya. Tetapi jangan bersedih. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak membiarkan umatnya sendirian. Di tengah duka ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Toh keluarga yang telah dipanggil oleh Tuhan sudah percaya sama Tuhan. Dan bukankah orang yang percaya sama Tuhan itu memiliki jaminan akan kehidupan kekal? Jadi gak perlu kita bersedih. Tuhan sudah memberikan tempat yang baik untuk keluarga kita ini. Dia ada bersama dengan Tuhan saat ini. Jadi boleh saja kamu bersedih, tetapi jangan lama-lama. Karena ada jaminan kehidupan kekal buat orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan kalau dia percaya sama Tuhan. Nah, saudara, saya mau tanya, kira-kira benar nggak pernyataan saya bahwa orang-orang yang percaya Yesus, dia dipanggil Tuhan, maka dia mendapatkan kehidupan kekal dan ada bersama-sama dengan Allah? Saya kira itu bukan pernyataan yang salah. Tetapi bukan saatnya saya mengungkapkan hal itu kepada orang yang tengah berduka. Alangkah lebih baiknya jika saya mengatakan, engkau pasti bersedih karena orang yang kau kasih telah dipanggil Tuhan. Gak apa-apa, lalui masa duka itu bersama dengan Tuhan. Tuhan mengerti apa yang kamu alami, jalani bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, di dalam kita berinteraksi dengan sesama kita, ada begitu banyak momentum-momentum yang kita alami, baik itu momentum pada saat kita bercanda, momentum pada saat kita berdiskusi, momentum pada saat kita berkonflik bahkan, dan momentum-momentum yang lainnya. Nah, saudara, saya meyakini di setiap momentum ini kita memiliki kesempatan untuk berbicara, mengungkapkan pendapat, menyatakan kata-kata yang hendak kita katakan. Dalam hal ini, saudara, kita perlu untuk mengetahui bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi kapan kita mengatakannya. Kata-kata yang tepat, jikalau tidak dikatakan pada waktu yang tepat, justru menjadi suatu hal yang tidak membangun. Oleh sebab itu, mari dalam hal ini kita memiliki kepekaan. Peka pada situasi atau kondisi orang yang kita ajak bicara. Bagaimana perasaannya, apa yang dialami, apa yang dia gumulkan. Sehingga kata-kata tepat yang kita katakan disampaikan pada waktu yang tepat bisa menjadi kekuatan dan berkat. Saudara, itu karakteristik yang pertama dari orang yang berhikmat. Bagaimana dengan karakteristik yang kedua? Orang yang berhikmat adalah orang yang mau diajar. Saudara, mari kita lihat sama-sama Amsal 13 ayat 13, demikian firman Tuhan. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengungkapkan satu perumpamaan, menganalogikan orang bijaksana dan orang bodoh. Dua-duanya digambarkan sedang membangun rumah. Orang bijaksana membangun rumah di atas batu, orang yang bodoh membangun rumah di atas pasir. Singkatnya, saudara, rumah kedua orang ini sudah jadi dan keduanya diterpa badai yang sama. Rumah orang bijak tetap kokoh berdiri, sedangkan orang bodoh rumahnya hancur berantakan. Nah, saudara, orang bijaksana ini berbicara tentang orang yang mendengar firman dan melakukan. Sedangkan orang yang bodoh berbicara tentang orang yang mendengar firman, tetapi kemudian mengabaikan dan tidak mau melakukan. Artinya, saudara, orang bijaksana itu adalah orang yang ketika dia mendapatkan teguran firman Tuhan, didikan firman Tuhan, dia memiliki hati untuk mau mengikuti. Dia memiliki hati untuk mau taat. Dia memiliki hati untuk melakukan apa yang firman Tuhan nyatakan. Nah, saudara, kita mengetahui bahwa firman Tuhan itu adalah satu hal yang sangat kita perlukan dalam menjalani kehidupan ini. Dan kita sadar, nasihat itu tidak selalu dinyatakan melalui firman yang kita baca dari Alkitab. Ada saat-saat nasihat itu juga dinyatakan melalui orang yang lebih rohani atau lebih senior daripada kita. Oleh guru kita mungkin, oleh orang tua kita. Atau nasihat itu juga bisa diberikan melalui teman-teman kita. Melalui mereka, Tuhan juga bisa berbicara. Mengingatkan kita ujung-ujungnya pada kebenaran firman Tuhan. Supaya kita bertindak kudus, kita bertindak tepat,
supaya kita memikirkan hal-hal yang baik, supaya kita berkata-kata sesuatu yang membangun, dan ada begitu banyak sekali nasihat-nasihat yang firman Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Orang bijaksana adalah orang yang mau taat pada teguran, taat pada nasihat. Nah, saudara, kalau disuruh pilih, tentu kita lebih memilih pujian, bukan? Dibandingkan kita harus menerima kritikan, kita harus menerima nasihat, kita harus menerima masukan. Lebih enak jikalau kita menerima pujian. Tetapi saudara, kita perlu menyadari bahwa kritikan, masukan, nasihat adalah sesuatu yang baik untuk kita. Mungkin itu untuk mengupgrade kita, mungkin itu untuk memperbaiki kita, sehingga kita memiliki kehidupan yang semakin berkualitas. Saudara, saya memiliki pengalaman yang menarik. Pada waktu Imlek, saudara, kami makan siang bersama. Saya dan istri saya biasa ngomong ke anak-anak, kalau makan harus duduk. Kalau makan harus duduk, harus tenang, ya. Dan kedua anak kami ini pada waktu itu, saudara, bercanda main sampai mereka beranjak dari tempat duduknya, terus lari-lari, saudara. Nah, pada waktu itu, saudara, tanpa disengaja, anak kami Lovely itu menyenggol piringnya dan nasi semuanya tumpah. Saudara sadar melakukan kesalahan, dia nangis dan minta maaf. Ya, sadar bahwa dia mengabaikan ingatan nasihat dari bapak mamanya, saudara. Memang suatu hal yang perlu dilatih menjadi kebiasaan buat anak kami. Tetapi yang saya maksudkan adalah anak-anak ini perlu, saudara, diberikan nasihat atau diberikan peringatan sehingga mereka memiliki kehidupan yang baik, paling tidak dalam hal tata cara makan. Saudara, kita memiliki kehidupan yang terbatas seperti anak kecil, anak-anak yang saya ceritakan. Kita memiliki keterbatasan untuk mengetahui segala hal, sehingga kita perlu diberi nasihat oleh orang-orang yang mengetahui lebih banyak hal. Dan kita perlu memiliki hati yang terbuka untuk menerima masukan-masukan itu. Oleh sebab itu, saudara, jikalau kita menerima masukan, kita mendapatkan kritikan, jangan buru-buru itu menyerang kita secara personal. Sebab keberhargaan diri kita tidak dinilai dari masukan-masukan yang kita terima. Karena realitanya adalah kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan sudah mau mati buat kita, bukan? Saudara, kita itu berharga di mata Tuhan, dan ketika orang memberikan masukan, jangan kemudian berpikir bahwa harga diri kita hancur, saudara. Enggak. Pandang masukan, kritikan itu sebagai satu hal yang untuk mengupgrade kita, untuk semakin meningkatkan kualitas hidup kita. Kita perlu tanggapi masukan-masukan itu, apakah untuk sesuatu yang kita perlu ubah. Masukan-masukan itu apakah sesuatu yang membuat kita diteguhkan dan membuat kita terkonfirmasi, kita melangkah sesuai dengan apa yang sudah kita jalani sebagai langkah-langkah kehidupan kita. Saudara, kita perlu menjalani kehidupan dengan mau memiliki hati yang diajar. So, apa yang membedakan Daud dan Saul? Dua-duanya adalah raja yang tidak sempurna, pernah melakukan kesalahan. Saul pernah berbuat salah karena dia tidak sabar untuk mempersembahkan korban, tidak sabar menunggu Samuel, tapi dia buru-buru memberikan korban karena takut berhadapan dengan Filistin. Daud juga pernah melakukan kesalahan karena dia berzina dengan Batseba, dan dia membuat perencanaan pembunuhan atas Uria, yaitu suami Batseba. Saudara, jikalau kita lihat, dua raja ini pernah melakukan kesalahan, tetapi mereka memiliki respons yang berbeda ketika firman Tuhan menegur mereka. Daud mau bertobat, tetapi Saul justru marah. Dan pada akhirnya Tuhan berkenan atas kehidupan Daud, dan Tuhan tidak berkenan atas kehidupan Saul. Oleh sebab itu, mari menjadi orang berhikmat dengan memiliki hati yang rela untuk dibentuk, rela dididik oleh kebenaran, oleh firman Tuhan, dan Tuhan boleh berbicara melalui orang-orang di sekitar kita untuk menyatakan kebenaran. Mari miliki hati yang mau diajar. Yang terakhir, saudara, apa tanda orang yang berhikmat? Dia adalah seorang yang rajin mengejar pengetahuan. Mari kita lihat ayatnya dari Amsal 21 ayat 21, demikian firman Tuhan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Saudara, Matius pasal 4 mencatat Yesus yang dicobai iblis
ubah roti jadi anggur, jatuhkan diri dari bumbungan bait Allah, ditunjukkan seisi dunia, dan minta supaya Yesus menyembah iblis, maka seisi dunia itu akan diberikan kepada Yesus. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak terpengaruh, tidak jatuh dalam pencobaan itu. Tuhan Yesus menjawab dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus juga menyatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan terakhir Tuhan Yesus menyatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, sebab hanya kepada Dialah engkau berbakti. Tuhan Yesus akhirnya mengalami kemenangan. Nah, saudara, firman Tuhan yang melekat dalam diri Tuhan Yesus menurut saya bukan terjadi secara supranatural yang tiba-tiba itu ada di pikiran Tuhan Yesus. Bukan, saudara. Ingat, Yesus adalah Tuhan, tetapi Dia adalah manusia sepenuhnya. Artinya, Tuhan Yesus pernah menjalani bagaimana Dia dididik sebagai anak orang Yahudi. Dan saudara, tradisi itu masih berjalan sampai sekarang, bahwa anak-anak Yahudi harus belajar Taurat, harus belajar firman Tuhan, saudara. Dan kalau kita perhatikan, di Lukas pasal 2 ayat 52, di sana dikatakan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, saudara. Dan Dia itu semakin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Saudara, kata-kata makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya juga itu adalah sebuah proses di mana Yesus menjalani proses itu. Dan Dia mengenal firman Tuhan, Dia menghafal firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu melekat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus pun adalah pribadi yang memiliki kerajinan, keuletan, ketekunan untuk belajar, untuk mengejar pengetahuan. Dan ketika pengetahuan itu menjadi bagian dalam hidupnya, Tuhan Yesus oleh hikmat yang Dia miliki bisa memakai pengetahuan itu pada situasi-situasi yang krusial dalam kehidupannya, sehingga bisa mengambil keputusan yang berkualitas dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, Bill Gates pernah mengungkapkan, saya akan memilih orang malas untuk melakukan pekerjaan yang sulit, sebab mereka akan mencari atau menemukan cara yang termudah untuk melakukannya atau mencari solusi jalan keluar. Nah, saudara, jika saudara pernah mendengar ungkapan ini, saudara, saya kira yang dimaksudkan Bill Gates bukan mendukung kemalasan. Dia tidak mendukung bagaimana orang itu menunda-nunda pekerjaan dan tidak mau bekerja dengan etos kerja yang baik. Bukan, saudara. Sebab jika kita lihat artikel yang lain bagaimana Bill Gates memperlakukan orang-orang yang bekerja di Microsoft, maka dia begitu tegas. Dia minta orang-orang bekerja memiliki etos kerja yang baik. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita memiliki kerajinan untuk mengejar pengetahuan. Dan saya tahu saudara saat ini memiliki kesempatan yang luar biasa. Saudara ada di Bintang Mulia, ada di Trimulya, sekolah yang sebenarnya memang memiliki kualitas yang baik. Tidak hanya mengajarkan kita bagaimana kita bertambah dalam hal pengetahuan, tetapi dalam iman dan dalam integritas. Nah, saudara, oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Barengi setiap kesempatan yang ada dengan sikap rajin. Nah, sikap rajin ini akan memaksimalkan kita mendapatkan sebanyak mungkin yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan ini. Nah, saudara, tentu saja yang saya maksudkan di sini bukan sekedar supaya kita mendapatkan nilai yang baik di rapor semesteran yang kita terima, tetapi bagaimana kita menjalani proses itu dengan ketekunan, dengan keuletan, jangan mudah menyerah, dan di situ pada akhirnya kita akan mendapatkan dampak yang positif. Kita akan mendapatkan berkat dengan sikap rajin kita untuk mendapatkan pengetahuan. Dan pengetahuan itu pada akhirnya kita dapatkan, dan kita oleh hikmat Tuhan akan dituntun menggunakannya dalam setiap momentum kehidupan kita di mana kita perlu mengambil keputusan. Dan keputusan itu adalah keputusan yang tepat dari pengetahuan yang kita dapatkan. Hikmat digunakan sehingga kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Rekan-rekan, kita telah belajar 3 karakteristik dari orang yang berhikmat. Oleh sebab itu, mari terapkan ini. 1, tahu kapan bicara, kapan mendengar. 2, menjadi orang yang mudah diajar. Dan yang ketiga, memiliki sikap yang rajin untuk mengejar pengetahuan. Maka saya percaya hikmat itu akan ada dalam kehidupan kita. Dan kita akan memiliki kehidupan yang berkualitas
nama Tuhan dipermuliakan, kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sudah boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan supaya kami mengetahui karakteristik orang yang berhikmat. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki hati yang berefleksi terhadap kebenaran yang kami renungkan. Apakah kami masuk hitungan orang-orang berhikmat, ataukah kami masuk hitungan orang-orang yang belum berhikmat? Engkau menolong kami supaya kami bertobat. Engkau menolong kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam menjadi orang yang